Dr. Lois. Jakarta Selasa, 13 Juli 2021, kasus pernyataan Dr. Lois Owien yang dianggap secara sengaja menimbulkan keonaran di masyarakat. Lois diduga menyebarkan korupsi berita bohong di 3 platform media sosial. Ia adalah dokter yang jadi perbincangan karena tidak percaya COVID-19. Awalnya, dalam sebuah acara bincang-bincang, talk show, yang dipandu Hotman Paris dan Melanie Ricardo, Lois mengatakan bahwa pasien COVID-19 yang meninggal dunia di rumah sakit bukan disebabkan virus SARS-CoV-2. Menurutnya, para pasien meninggal karena interaksi obat yang berlebihan. Dia menyebut bahwa obat-obatan yang digunakan untuk pasien COVID-19 telah menimbulkan komplikasi di dalam tubuh pasien. Selain itu, lewat akun Instagram Dr. Lois 7, ia juga aktif menyampaikan narasi yang diantaranya menyatakan COVID-19 bukan disebabkan virus dan tidak menular. Lois kemudian ditangkap personel Polda Metro Jaya pada Minggu, 11 Juli 2021, sore dan kasusnya dilimpahkan ke Mabes Polri. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh penyidik, didapatkan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Mengingat seluruh barang bukti sudah dimiliki oleh penyelidik dan yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, oleh karena itu penyelidik memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju presisi yang berkeadilan. Pendalaman materi pemeriksaan akhirnya Lois mengakui kesalahannya atas sejumlah opini mengenai COVID dalam menjalani serangkaian pemeriksaan intensif di kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi menerangkan bahwa terduga memberikan sejumlah klarifikasi atas pernyataannya selaku dokter atas fenomena pandemi COVID. Segala opini terduga yang terkait COVID diakuinya merupakan opini pribadi yang tidak berlandaskan riset. Ada asumsi yang ia bangun, seperti kematian karena COVID disebabkan interaksi obat yang digunakan dalam penanganan pasien, ungkap Dirsiber Mabes Polri ini. Kemudian, opini terduga terkait tidak percaya COVID sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Pokok opini berikutnya, penggunaan alat tes PCR dan swab antigen sebagai alat pendeteksi COVID yang terduga katakan sebagai hal yang tidak relevan, juga merupakan asumsi yang tidak berlandaskan riset, jelas Slamet. Terduga mengakui opini yang ia publikasikan di media sosial membutuhkan penjelasan medis. Namun, hal itu justru bias karena di media sosial hanyalah debat kusir yang tidak ada ujungnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, kami dapatkan kesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti mengingat seluruh barang bukti sudah kami miliki, ungkap Slamet. Pernyataan terduga selaku orang yang memiliki gelar dan profesi dokter yang tidak memiliki pembenaran secara otoritas kedokteran. Dalam klarifikasi Dr. Lois, ia mengakui bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan secara kode etik profesi kedokteran. Yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan, hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju presisi yang berkeadilan, ungkap Slamet. Berkaitan dengan reproduksi konten oleh terduga merupakan tindakan komunikasi yang dimaksudkan untuk memengaruhi opini publik. Sejalan dengan kebijakan Polri baru yaitu mengedepankan keadilan restoratif dalam langkah penyelidikan kasus, maka agar permasalahan opini seperti ini tidak menjadi perbuatan yang dapat terulang di masyarakat dan menjadi pelajaran bersama, penyelidik memutuskan tidak menahan Dr. Lois ini. Kami melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atau diistilahkan ultimum remedium. Sehingga, Polri dalam hal ini mengedepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain, ungkap Ketua Satgas Presisi Polri ini. Slamet juga berharap upaya mengingatkan dokter ini agar bijak dalam menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi sosial. Indonesia sedang berupaya menekan angka penyebaran pandemi, sekali lagi pemenjaraan dokter yang beropini diharapkan agar jangan menambah persoalan bangsa. Sehingga, Polri dan tenaga kesehatan kita minta fokus tangani COVID dalam masa PPKM darurat ini, pungkasnya.